Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Rizky Lubis. Saya adalah salah satu dari peserta sekolah paralegal pertama tahun 2024. Di sini saya sedikit banyaknya akan menjelaskan tentang mengenai apa itu paralegal. Nah, pada dasarnya secara definisi, paralegal adalah pembantu pengacara yang berpraktik dan melayani klien dalam masalah hukum. Dalam hal ini bisalah kita katakan bahwasanya paralegal ini adalah asisten dari seorang pengacara, itu kira-kira. Nah, pengacara itu berbeda dengan paralegal dan paralegal itu berbeda dengan pengacara. Karena untuk menjadi paralegal itu tidak harus dari tamatan fakultas hukum atau yang bergelar S1-nya sarjana hukum. Dia bisa dari luar fakultas hukum, bahkan untuk tamatan SMA pun juga bisa menjadi paralegal selama dia mengikuti pelatihan paralegal itu sendiri. Nah, paralegal juga memiliki fungsi. Yang pertama adalah memfasilitasi pembentukan organisasi dari masyarakat. Lalu yang kedua, paralegal itu adalah mendidik dan melakukan penyadaran hak dan hukum di masyarakat. Paralegal juga berfungsi sebagai advokasi, dan paralegal berfungsi melakukan analisis sosial, bantuan hukum, dan paralegal juga berfungsi untuk menambah networking atau jaringan kerja. Nah, paralegal pun sebenarnya diakui oleh negara kita karena memiliki dasar hukum. Dalam dasar hukum ini, paralegal itu dasar hukumnya itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Dan yang paling utama itu adalah di Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum. Lalu kemudian ada beberapa putusan-putusan dari Mahkamah Agung, itu ada dalam putusan MA nomor 22 P/Hum/2018. Lalu dari Mahkamah Konstitusi itu ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 79/PUU/16 Romawi/2018. Lalu bagaimana kita mau menjadi paralegal? Untuk menjadi paralegal itu ada beberapa syarat yang ditentukan berdasarkan peraturan Permenkumham tadi, Permenkumham nomor 3 tahun 2021 itu. Apa saja? Yang pertama itu ialah warga negara Indonesia. Lalu kemudian berusia paling rendah adalah 18 tahun. Yang ketiga, memiliki kemampuan membaca dan menulis. Yang keempat, dia bukan anggota dari TNI, Polri ataupun ASN. Yang kelima itu adalah memenuhi syarat lainnya yang ditentukan oleh pemberi bantuan hukum. Lalu yang terakhir adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Lalu paralegal itu juga memiliki banyak jenis. Yang pertama itu ada paralegal komunitas, misalnya seperti paralegal paguyuban perikanan atau paralegal perkumpulan-perkumpulan lainnya seperti itu gitu. Nah, paralegal komunitas ini pada dasarnya dia bertanggung jawab kepada komunitas itu sendiri begitu. Lalu kemudian yang kedua itu ada paralegal bantuan hukum. Nah, untuk ini adalah paralegalnya bertanggung jawab itu kepada LBH. Lalu kemudian yang ketiga itu paralegal kantor advokat. Nah, paralegal kantor advokat ini dia bertanggung jawab kepada pengacaranya atau advokatnya itu sendiri gitu. Yang terakhir itu adalah paralegal pelaksana program pemerintah. Untuk hal ini tentunya paralegal tersebut bertanggung jawab kepada pemerintah atau instansi yang terkait. Mungkin itu saja sedikit banyaknya pemaparan dari saya mengenai apa itu paralegal. Setidaknya kita sama-sama tahu bahwasannya paralegal itu perlu hadir di tengah-tengah masyarakat kita.
Demikian saja dari saya sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.